Mohon perhatian, beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Kami persilakan Romo, Suster, Bapak, Ibu, serta webinar untuk segera menonaktifkan suara, dan apabila tidak terkendala jaringan, mohon untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati pula Rektor Unika Sugiyopranoto, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1, yang kami hormati Ketua Program Studi Dr. Ilmu Lingkungan Unika Sugiyopranoto, yang kami hormati Romo, Suster, Bapak Ibu, peserta webinar. Kami ucapkan selamat bergabung di acara webinar yang diselenggarakan oleh Program Dr. Ilmu Lingkungan Unika Sugiyopranoto dengan tema menyelaraskan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah yang diselenggarakan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 secara daring. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa pembukaan, kemudian sambutan Rektor Unika Sugiyopranoto yang diwakili oleh Wakil Rektor 1. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi narasumber dan tanya jawab, kemudian penutup. Romo, Suster, Bapak Ibu, peserta webinar yang berbahagia, kita awali acara pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dengan sikap sempurna. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Doa pembukaan yang akan kami pimpin secara Katolik bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, mohon penyertaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sungguh agung karya-Mu yang kami dapat nikmati pada hari ini. Karena berkat kasih karunia-Mu, Engkau telah perkenankan kami melaksanakan aktivitas pada hari ini dengan baik, dan semoga karya kami sungguh menjadikan hidup kami menjadi lebih berarti bagi sesama dan kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami berencana untuk menyelenggarakan kegiatan webinar. Kami mohon berkat dan pertolongan rahmat-Mu, supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta membuahkan hasil sesuai yang kami harapkan seturut kehendak-Mu. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, topanglah kami dengan kekuatan-Mu, karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Romo, Suster, Bapak Ibu, kita akan memulai webinar pada malam hari ini dengan tema menyelaraskan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah, yang diawali dengan sambutan dari Rektor Unika Sugio Pranoto, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Unika Sugio Pranoto. Kepada Dr. Anda Cecilia Titik Murniati MA PhD, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ratih. Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, SH MIP yang kami cintai. Selamat malam Bapak, selamat datang. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Andreas Lako, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Unika Sugio Pranoto. Selamat malam, Prof. Selamat datang juga saya ucapkan kepada para tamu undangan, para peserta, dan di sini saya melihat ada Romo Vikjen, ada Ketua Yayasan Sanjoyo, Romo Wir. Selamat datang semuanya. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang mungkin berada jauh di sana. Saya ucapkan terima kasih Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, atas kesediaannya untuk hadir di webinar pertama untuk semester ini, Prof. Jadi sangat tepat waktunya dengan pembukaan atau kuliah perdana yang akan dimulai minggu depan. Betul, Prof. Ya? Dimulai minggu depan. Jadi kuliah perdana program Doktor Ilmu Lingkungan. Jadi ini adalah webinar pembuka. Topik hari ini itu saya sebetulnya agak galvok gitu ya, gagal fokus. Jadi menyelaraskan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah. Saya agak bingung, mungkin ternyata konflik kepentingan lingkungan bisa atau diselaraskan. Sepertinya kok harusnya sepertinya biasanya itu kalau konflik itu dihindari begitu ya. Tetapi ini ternyata ada dimensi baru bagaimana menyelaraskan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah. Hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Gubernur Jawa Tengah yang notabene adalah pemimpin kita semua, gitu. Nah, saya rasa Bapak Ganjar pada malam hari ini akan membawa sesuatu yang segar begitu dan kemudian yang baru bagi kepakaran kita semua, yaitu kepemimpinan lingkungan. Di program Doktor Studi Ilmu Lingkungan di Unika Sugio Pranoto, kami memang fokus pada kepemimpinan lingkungan. Dan Pak Ganjar selaku gubernur adalah orang yang sangat tepat mungkin bagi kita pada malam hari ini karena pengalaman beliau yang sangat-sangat berharga dalam memajukan lingkungan, melestarikan lingkungan, dan kemudian menjaga good governance dalam setiap lembaga yang berkaitan dengan lingkungan. Bapak Ibu yang terhormat, ini sudah malam, mungkin saya tidak perlu berpanjang kata. Saya rasa pada malam hari ini, narasumber kita, Bapak Ganjar dan tentu saja Profesor Andreas Lako akan memberi tantangan-tantangan bagi kita untuk selalu berpikir bagaimana kita berbuat yang terbaik bagi Jawa Tengah pada khususnya dan bagi Indonesia
pada umumnya. Saya tidak usah berpanjang lebar, saya ucapkan selamat berwebinar, selamat menikmati diskusi, dan saya mohon maaf karena saya meninggalkan mahasiswa. Jadi setelah ini saya mohon pamit begitu ya, karena saya harus ketemu mahasiswa. Pertemuan perdana itu sesuatu yang berharga bagi kelas saya begitu. J. Nuwun sewu, mohon maaf sebelumnya. Selamat berseminar, semoga acara lancar mulai dari awal hingga akhir. Selamat malam, saya kembalikan kepada Mbak Ratih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Cecil. Romo, Suster, Bapak Ibu, peserta webinar, tibalah saatnya pada sesi narasumber yang akan dipimpin oleh moderator Profesor Dr. Andreas Laku, MSI. Kepada Profesor Dr. Andreas Laku, MSI, dipersilahkan untuk memandu sesi narasumber dan diskusi. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih, Mbak Ratih. Pak Gubernur, Mbak Ratih ini adalah pustakawan teladan nasional, terbaik nasional. Ya, yang mewakili Jawa Tengah, Pak Gubernur. Pak Gub, saya izin, saya share screen dulu, dan saya beri pengantar, baru setelah itu saya serahkan kepada Pak Gubernur untuk memimpin jalannya webinar ini, Pak Gub. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Terlihat, Prof. Prof. Ya, baik. Baik. Pak Gub dan Bapak Ibu sekalian, Romo, Suster sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Gub yang hadir pada hari ini, saya lihat dari daftar tadi ada yang dari Aceh sampai ke Papua, kemudian NTT, dan dari daerah-daerah lain. Nah, mungkin nanti akan menyusul. Kemudian juga ada dari lembaga pemerintahan, baik lembaga negara dari pusat maupun dari daerah termasuk tidak hanya Jawa Tengah, juga dari akademisi, dari masyarakat luas, dari pebisnis. Saya lihat Pak Nano juga hadir di forum ini, gitu Pak Gub. Jadi pada malam hari ini, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita akan membahas, dari Pak Gubernur akan memberikan wawasan kepada kita tentang politik pemerintah berkenaan dengan bagaimana menyelaraskan konflik kepentingan lingkungan sebagai rumah kita bersama, juga dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam pembangunan daerah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, itu adalah kreasi dari manusia, dari masyarakat, dan biasanya dalam kreasi untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun dari penawaran, itu nanti akan bersinggungan dengan lingkungan. Nah, peran pemerintah adalah bagaimana agar lingkungan di satu sisi dengan kepentingan sosial dan ekonomi di sisi yang lain itu bisa saling selaras dan bisa berkelanjutan. Itu mungkin nanti Pak Gubernur akan memaparkan kepada kita. Kemudian mungkin saya menyampaikan sedikit dulu mengenai, karena kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, saya akan coba menyampaikan mengenai, saya kebetulan juga sering membantu di Provinsi Jawa terkait dengan analisis ekonomi. Nanti saya paling tidak saya bantu Pak Gubernur untuk menjelaskan. Jadi kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya Jawa Tengah yang Pak Ganjar pimpin, sebenarnya dari tahun 2014 sampai 2019, ya bagus. Ya, hanya tahun 2020, di mana ya semua daerah, khususnya di Jawa, itu mengalami anjlok, ya Jawa Tengah juga anjlok. Jadi Jawa Tengah tidak sendiri. Jawa Barat, Jawa Timur, semua itu kena. Tapi kemudian kalau kita lihat di tren yang saya buat itu ternyata
pada tahun 2021 paling tidak sampai dengan semester 1 sudah mulai bangkit kembali. Itu. Lalu kemudian dari hasil pembangunan yang tercermin di ekonomi itu, lalu dampaknya, implikasinya kepada penurunan kemiskinan bagaimana? Ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dari data yang ada, itu terlihat sekali bahwa Jawa Tengah selama dipimpin oleh Pak Ganjar itu paling tidak kita mulai lihat dari mungkin Maret 2014 karena beliau memimpin di Jawa Tengah itu mulai Agustus 2013. Jadi kalau kita melihat misalnya mulai Maret 2014 sampai dengan 2019, ya kemiskinan terus menurun. Ya baik dari si jumlah maupun dari si persentase. Cuman pada saat kemarin ketika terjadi tahun COVID pada tahun 2020, memang kemiskinan seolah-olah meningkat kembali. Ya meningkat kembali. Tapi di tahun 2021 sudah mulai ada penurunan. Ya. Kemudian dampak yang berikutnya yang saya lihat adalah pertumbuhan ekonomi itu kemudian juga meningkatkan ketimpangan. Jadi Jawa Tengah sebelum kepemimpinan Pak Ganjar itu pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi juga kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat juga meningkat. Tapi di masanya Pak Ganjar itu kalau kita melihat dari tahun 2014 sampai tahun 2020 itu kesenjangan yang diukur indeks Gini di Jawa Tengah itu terus menurun, ya bahkan kemudian yang terendah di Pulau Jawa. Jadi berarti bahwa ketimpangan, kesenjangan itu menurun terus dan terendah. Dan implikasinya adalah pada masanya Pak Ganjar paling tidak konflik-konflik sosial, radikalisme sosial itu kemudian di Jawa Tengah berkurang. Ya berkurang bahkan mendekati ya tidak ada, kalau ada pun riak-riak ya cuma sedikit-sedikit saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melihat mengenai dari sisi indeks pembangunan manusia. Ya, selama dipimpin oleh Pak Ganjar, kalau kita melihat dari sisi grafik itu indeks pembangunan Jawa Tengah yang menunjukkan kualitas pembangunan SDM di Jawa Tengah terus meningkat. Bahkan pada tahun 2020-2021 di masa COVID ini, kualitas pembangunan manusia itu terus bertumbuh meskipun pertumbuhnya pelan, tapi nasional juga sama. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu berimplikasi positif pada penurunan kemiskinan, pada penurunan pengangguran juga, pada penurunan ketimpangan dan juga pada peningkatan kualitas SDM. Ya. Tapi kemudian di sisi lain ada isu-isu lingkungan yang muncul. Jadi kenapa? Karena memang aktivitas ekonomi itu kan berada di dalam lingkungan sebagai rumah kita bersama. Nah, yang saya catat Pak Gub itu dari media massa, Pak Gub. Yang pertama adalah ini menarik. Jadi gara-gara Joe Biden itu dia mengatakan bahwa Jakarta itu akan tenggelam. Itu kemudian para ahli misalnya dari ITB langsung mulai membuat pernyataan, memanfaatkan momentum bahwa Pantura itu dalam bayang-bayang krisis lingkungan dan bahkan akan tenggelam. Katanya begitu. Nah, ada yang ini beberapa waktu yang lalu ada yang bilang, Pak, gimana Pak? Ini Pak Ganjar diserang karena Pantura mau tenggelam. Saya bilang ya itu isu lama, cuma diangkat kembali. Itu. Kemudian juga ya misalnya ancaman Pantura tenggelam. Kemudian juga misalnya selain isu mengenai Pantura, juga isu mengenai semen. Ya, semen di Jawa Tengah. Tapi menarik Bapak Ibu, ya menarik. Jadi kalau kita melihat ini bahwa di dalam konflik lingkungan itu selalu ada dua kelompok masyarakat. Yang satunya misalnya gini, bahwa kunjungan ke Pati Ganjar disambut tolak pabrik. Tapi di sisi lain, lalu kemudian Pak Gum bilang, oke, kalau gitu kita moratorium semen. Tapi ternyata ini warga Rembang misalnya tolak moratorium pabrik semen. Jadi
sebagai pemerintah tentu saja bahwa ini bingung juga, karena bagaimana menyelaraskan dua kelompok masyarakat, yang satu tolak semen, yang satu mendukung semen, itu menarik gitu. Menarik. Kemudian juga ya, jadi kemudian yang isu berikutnya adalah bahwa alih fungsi lahan yang mungkin berkaitan dengan kepentingan investasi, apalagi kemarin mau mendorong Jawa Tengah tumbuh 7%, itu dianggap nanti akan membuat fungsi lahan akan berkurang, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah kiamat dan seterusnya. Kemudian juga ada isu mengenai 27 kabupaten di Jawa Tengah itu rawan bencana pergerakan tanah. Saya kira ini juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Gub, ada sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov dalam rangka untuk mengatasi ini. Dan ada satu hal yang ya ada satu hal ya ini, bahwa ada ini pandemi COVID. Jadi pandemi COVID ini tidak hanya kita bicara mengenai ini adalah permasalahan sosial, tapi juga ini juga permasalahan lingkungan. Nah, bagaimana peran pemerintah itu mengatasi ini? Nanti mungkin Pak Ganjar akan share kepada kita. Kemudian sorry, komputer saya agak ngadet. Ada satu hal yang terakhir di DIY beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu, itu Pak Ganjar diundang ke sana, lalu ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa Ganjar penjahat lingkungan. Tapi kemudian dijawab enteng oleh Pak Ganjar bahwa itu semua gitu kita lakukan adalah juga demi kepentingan masyarakat. Ya, saya kira itu mengenai isu-isu lingkungan. Sebelum Pak Ganjar mau menyampaikan poin-poinnya, mungkin saya sampaikan bahwa Pak Ganjar itu lahir di Karanganyar, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1968, jadi masih muda, Pak. Jadi kalau mau mimpin terus ke depan itu usianya masih muda, Pak. Kemudian beliau menyelesaikan S1 Sarjana Hukum dari UGM dan Master Ilmu Politik dari UI. Ya, saya kira itu pengantar singkat dari saya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gub untuk memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Monggo Pak Gub, waktu saya serahkan kepada Pak Gub. Terima kasih, Prof. Dan Bapak Ibu, saya kira yang hadir ini tidak hanya mahasiswa ya, ada yang umum juga ya. Jadi saya terima kasih tadi Wakil Rektor juga semua yang hadir hari ini. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ngantuk apa enggak ya. Boleh nggak Bapak Ibu buka forum chat? Karena ini webinar, saya pengen Bapak Ibu juga mulai untuk kita membahas ya. Maka gaya saya agak berbeda dengan yang lain. Kalau paparan tanya jawab enggak, saya dimulai dari tanya jawab dulu gitu ya. Bapak Ibu, kira-kira problem yang serius apa sih? Boleh ditulis nggak Bapak Ibu? Yang merisaukan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kemudian galau dan kita harus berdiskusi malam ini. Jangan sampai nanti paparan saya itu menjadi tidak berarti. Boleh ditulis nggak Bapak Ibu? Dalam analisis Bapak Ibu atau pertanyaan Bapak Ibu itu kira-kira apa sih jadi persoalan menyesuaikan atau kita sinkronize gitu ya antara kondisi lingkungan dengan ini. Oh ada dari Manado, Bung Tony, waduh global warming Pak. Iya kita nggak tahu global warming, ini mahasiswa S3 kan ya, sorry ya, saya belum S3 jadi nggak mampu tak saya ini. Global warming semua tahu, tapi apa yang menjadi problem? Ya, apa yang kira-kira menjadi problem gitu, menurut Bapak Ibu? Kerusakan lingkungan, oh iya Pak Hadi kita tahu kerusakan lingkungan. Dari Bappenas juga ada ya. Bagaimana pola transformasi sosial? Wah ini Bappenas memang pas ini. Sosial, budaya, dan ekonomi Jawa Tengah pasca COVID. Good. Oke Pak Medi, lebih clear. Clear ini. Pak. Ada lagi yang ingin sampaikan? Apa sebenarnya problem lingkungan, problem ekonomi yang hari ini mesti kita diskusikan?
Bung Romanus Dao, oke, pilihan dilematis antara kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Enggak, buat saya nggak ada yang dilematis. Kita mesti putuskan dan kita bisa memitigasi kok problem-problemnya. Soal ada yang sepakat dan tidak, nggak mungkin dong. Kalau ada sepakat semua, pilihannya pasti bisa 100%. Dalam konteks demokrasi dan demokratisasinya, pilihannya nggak ada yang 100%. Maka saya nggak pernah ragu gitu. Kalau harus saya putuskan, saya putuskan. Kalau enggak, nanti saya ceritain ya Bapak Ibu. Kita pemanasan dulu, oke. Bung Vincentius Repu, ini temannya Prof. Andreas ini. Hal yang luar biasa, oke. Enggak sih, ini jangan, ini nggak perlu diceritakan. Oke, Bu Sri, atau proklaim menjadi program wajib di desa kelurahan Pak melalui dana desa. Oh, setuju. Ya, setuju. Tapi tidak semua ngerti loh ya, literasi soal ini itu di desa masih kecil loh ya. Kita jangan berekspektasi terlalu tinggi kalau kita tidak turun membantu mereka. Bung Stefanus Eri Kusuma, apa nih? Persoalan yang muncul adalah tata kelola industri. Apakah ketika industri beroperasi, apakah dampak aktivitas terhadap lingkungan dilaporkan, dimonitor, dan ditegakkan? Ya, dan ada juga yang tidak. Nanti saya ceritakan. Bung Stefanus, pertanyaan Anda bagus banget ya. Nanti betul itu. Jadi itu kalau menjadi satu hipotesis akan kita uji. Naik dulu. Terus ya, oke. Terus kemudian Bung Alexander Aur, oke Pak Ganjar, Kendal merupakan sebuah area industri baru. Bagaimana Pemprov mengelola persoalan lingkungan di sana, di lokasi industri baru? Oke, ya ketika itu mau dibangun ada kok pengujinya. Mereka adalah pakar-pakar juga dari kampus ya, tapi selalu ada sih mitigasinya bahwa akan rusak atau tidak. Nah, tinggal kita memitigasi apakah kita bisa mengelola atau tidak, nanti kita sampaikan juga. Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan problematika perkotaan. Pak Joko Arianto, oke ya persoalannya, tapi boleh dijelaskan nggak Pak Joko? Kira-kira iya sih rusak sih lingkungan di wilayah pesisir ya, kalau kita bisa mengecek apa, North Coast gitu ya, atau pantai di utara, rasanya iya. Dan problematika perkotaan kita tahu, saya pernah paparan ini di Rotterdam ya, saya pernah paparan dan beberapa waktu yang lalu, saya dan Mas Anies, Gubernur DKI, seperti ujian tesis gitu, disertasi belum berani, kita tesis saja gitu. Dan saya kalah lah gitu ya, karena Mas Anies ini dokter pernah ujian disertasi, saya belum pernah gitu. Jadi diuji oleh IITB gitu, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Andreas Lako, soal Joe Biden yang ngomong mau tenggelam dan semuanya rame. Wah udah lama gitu, itu kejadian udah lama, dan kita udah kerjakan tapi belum berhasil, bahkan beberapa di antaranya pasti tidak berhasil. Jadi sudah ada apa sinking areanya tenggelam gitu ya. Oke, Mas Khalil Makarim dari UGM ya. Bagaimana komitmen dari pemerintah untuk dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengintensifkan pembangunan? Apakah insentif yang masif dapat membantu? Insentif yang masif, maksudnya apa ya insentif yang masif? Bung Khalil mungkin bisa disampaikan ya. Ya, boleh Pak Ganjar. Sebenarnya kalau misalkan dari segi insentif itu lebih ke ini sih Pak, kayak misalkan kayak pemotongan pajak dan sebagainya, ataupun kayak kerjasama. Nah ini mungkin kalau saya mengacunya itu lebih kayak bagaimana kita bisa mengembangkan renewable energy agar kita tuh bisa secepatnya bisa zero carbon Pak pada tahun 2050. Oh, keren banget ya, tapi itu konsep itu belum ada yang eksekusi ya, Bung. Ya, boleh dong Bung kita turun ke lapangan, maksud saya ada nanti kendala-kendala yang kita bisa tahu. Maksud saya rindu betul ya kampus meneliti terus kemudian turun dan akhirnya nanti betul-betul bisa kita implementasikan. Ya, itu teorinya udah ada sih di mana-mana ya. Kita coba jualan soal carbon trade juga ya, tapi belum ada yang beli. Kita nggak bisa jual atau memang konsepnya terlalu tinggi ya. Rasa-rasanya boleh dong kita dorong. Tapi ya ada sih beberapa yang kita siapkan, umpama nanti yang ada di mana ya, di Batang ya. Di Batang itu juga kita siapkan bagaimana kita menyiapkan industri yang lebih ramah lingkungan ke depan juga terkait dengan energi. Dr. Gaspar Pera, wah udah dokter ini ya, wah kalau udah dokter nanya kita takut ini jawabnya.
Konsep membangun kota atau negara dengan minimal kerusakan lingkungan. Ya, bangunnya nggak masif-masif sih. Kemudian diawasi. Problemnya nanti ada satu ya. Saya kasih keyword ya Bapak Ibu untuk diskusi. Nanti ujung kerusakan itu, bukan ujung, mulainya kerusakan itu adalah dari konsepsi penataan ruang yang nanti akan berkelahi dengan penataan uang. Jadi tata ruang akan melawan tata uang. Dan kemudian ada idealita, ada realita, dan kemudian ada governance yang tidak berjalan dengan baik, dan tiba-tiba rusak dan semua orang marah-marah. Kira-kira begitu nanti ujungnya. Nanti kita boleh diskusi ya. Diseminasi untuk pendidikan peduli lingkungan, oke Bung Daniel, ya ini cukup klasik sih ya, tapi lebih baik gini. Kalau anak sekolah langsung masuk sekolah suruh nanam pohon gimana? Oke nggak? Naik kelas suruh nanam pohon, oke nggak? Kalau kemudian yang nilainya bagus, sekolahnya kasih reward pohon, suruh tanam, oke nggak? Ada sih kampus yang bagus yang saya lihat, mungkin tempat lain sih bisa juga ya. UNES ini. UNES ini, tapi yang saya katakan, saya kasih contoh UNES dan saya sengaja tidak ambil contoh Unika gitu ya, karena kalau saya ngambil contoh Unika nanti dikira baik-baik saja gitu. Kalau cantik kasih contohnya UNES, biar Unikanya menjadi panas nanti ikut-ikut kira-kira gitu. Di UNES itu pernah ketemu begini. Ini Pak Prof Budi Widi langsung ketawa ini. Di UNES itu ada mahasiswa yang gagal ikut ujian skripsi atau ditunda gara-gara pohonnya 4 yang mesti ditanam, 1 mati. Sehingga dia harus tanam lagi dulu untuk ujian. Ini menurut saya satu yang simple ya. Dan kemudian itu strict sejak dari mahasiswa. Jadi maksud saya ini menjadi menarik untuk itu. Tapi ya semuanya mesti ikut, mesti mau gitu ya. Konflik antara pemerintah dan masyarakat adat khususnya saat pembebasan lahan. Bung Isto dari NTT, ya. Wah ini banyak sih. Di Purworejo juga ada gitu ya. Tapi ketika kemudian kita mesti duduk bersama untuk menjelaskan, ya kadang-kadang ada yang bisa, kadang-kadang yang enggak, kadang-kadang ada aktivisnya. Biasanya Bung Isto, saya dibombardir di sini dari seluruh aktivisnya. Ya, dan ternyata beberapa orang saya telepon langsung. Ternyata dia tidak hanya sekedar aktivis, tapi ya anu kok Pak Ganjar, saya mau anu aja kok ikut-ikutan gitu. Jadi saya ngetes betul gitu ya. Jadi saya bisa ngerti. Maka waktu saya suatu ketika mau kasih kuliah umum di UMY, di demo, terus kemudian saya dilarikan lewat belakang, terus saya bilang sama rektoratnya, boleh dong yang demo itu diajak diskusi, suruh masuk aja, saya nggak apa-apa kok. Gitu. Suruh masuk aja, kita diskusi, kita berdebat, nggak apa-apa, ntar saya jelaskan. Soal mau terima atau tidak, saya nggak apa-apa. Tapi kita duduk aja gitu. Daripada kemudian dengan kata-kata yang kotor, teriak-teriak di luar, itu duduk aja, terus diajak berkepala dingin, keluarkan pikiranmu, sehingga kita bisa tahu gitu ya. Ya, masalah eksploitasi air tanah, oke, sebagaimana daerah Kaliwungu Kendal menjadi payo asin. Tidak hanya itu, pengambilan air tanah bisa bikin tenggelam. Land subsidence yang tinggi juga karena itu. Bagaimana Pemprov mengubah paradigma green government di saat kita mengalami problematika pandemi. Namun harus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Pilihan, Bung Bayu, itu pilihan sih. Maka kemudian mitigasinya adalah dengan AMDAL gitu. Dengan AMDAL gitu. Nanti saya ceritakan kasusnya. Kalau Unika mau mendalami, saya suka ya. Bu Maria Teresa Jateng menurunkan angka COVID tertinggi. Apa kiatnya, Pak? Kiatnya cuma data kok, Bu. Wong kita itu soal data tidak berintegritas kok. Ayo kita debat yuk. Wah, ini kalau ngomong sama S3 gitu nantang-nantang Pak, bercanda aja. Itu rumusnya nanti saya tweet gini aja kok. 1 minggu kemarin kita tinggi sekali, setelah saya cek ternyata data real COVID itu diinjek dengan data delay. Maka kalau kemudian kita mengubah sistemnya, biarkan aja data realnya muncul terus. Kalau data yang kemarin kita lemut, kita nggak mau nginjek, kemudian kita nggak mau nulis, kita nggak mau disiplin, memverifikasi, itu dimasukin dalam data akumulatif saja. Dan setelah saya switch gitu, langsung kita turun. Nggak sulit itu. Karena realitasnya rumah sakit juga udah tidak terlalu penuh. Bapak Ibu, pemanasannya sudah. Saya sekarang langsung mau masuk materi. Mudah-mudahan pancingan ini bisa membawa Bapak Ibu sekalian untuk ya terganggu pikirannya. Saya mau realistis saja apa yang mau kita sampaikan karena ini adalah fakta. Namun demikian, Bapak Ibu yang sangat saya hormati,
apa yang saya sampaikan tidak sebagus yang Profesor Andreas Lako sampaikan. Banyak sekali cacat-cacat saya yang dalam pengambilan kebijakan juga tidak sesuai. Karena saya bukan pemuas dan saya tidak bisa selalu menyeimbangkan, tapi mendekati, hanya mendekati saja. Next. Oke, share-nya. Nah, lanjut. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu ya. Kalau by regulasi sebenarnya kita ngatur, aturan dulu deh. Bahwa kemudian aturan kadang-kadang kritiknya bisa diterapkan atau tidak, nah mari kita uji. Ini ada aturan tentang RZW P3K, pasti kalau orang-orang dari lingkungan sudah paham soal itu, ada RT RWP yang ada di Jawa Tengah, ini kita pedomani dulu, lanjut. Terus kemudian, nah ini, ada perda yang apa namanya Bapak Ibu bisa kita baca ya di tahun 2019 lalu, bagaimana kita mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing, basisnya pertanian karena masih banyak, ada juga industri karena di beberapa titik memang sudah ada juga pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam. By konsep, nanti pelaksanaannya terlanggar atau tidak, nanti kita uji. Dan bagaimana kemudian praktek-praktek yang ada di mana industri secara existing sudah ada, perwujudan dalam perencanaan pola ruang, ini perwujudannya. Jadi ada perbandingan luasan kawasan lindung dan budidaya, umpama. Ini ada 7,2% dibanding 92,8%. Ada juga perbandingan, itu maksudnya tulisannya perbandingan, bukan perbandingan, gitu. Luasan kawasan yang tidak terbangunan dan tidak terbangun dan yang terbangun 81,2 dibanding 18. Next. Nah ini ada arah bagaimana penguatan ya. Bentar, kok nggak bisa lihat judulnya. Terus kemudian arah penguatan kebijakan dan strategi penataan ruang. Bapak Ibu ini urut-urutan aja ya, mudah-mudahan secara ilmu pengetahuan Bapak Ibu biar bisa baca gitu. Ada penyebaran pusat pelayanan ya, yang kita harapkan ini bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah. Jadi kalau kita lihat ya biasanya teritori pemerintahnya kabupaten kota lah. Ada juga peningkatan keterhubungan antar kota desa dan pengembangan prasarana wilayah. Setelah lahirnya Undang-Undang Desa, memang saya mewanti-wanti. Jangan kamu bikin desa itu menjadi kota, itu aja kuncinya. Jadi kalau orang Jawa bilang apa desa mowo coro, negara mowo toto gitu ya. Jadi ada tata negara tapi ada kearifan lokal yang ada. Lalu ada pengelolaan kawasan ya kemiringan, ini yang tadi beberapa untuk mencegah kondisi-kondisi yang sebagian besar dari wilayah Jawa Tengah itu potensi bencananya tinggi. Yang lebih dari 40% bagaimana, terus yang di atas 2000 DPL seperti apa gitu kan. Fungsi-fungsi yang ada di mana juga yang existing sudah ada di situ, seperti kejadian yang ada di Banjarnegara, di Jemblung waktu itu longsornya tinggi, karena ternyata di atasnya itu dipakai untuk tampungan-tampungan air dan struktur tanahnya nggak kuat. Ternyata banyaknya pohon itu tidak menjamin bahwa kemudian areanya jadi kuat, karena kondisi lapisan tanahnya yang mesti diperhatikan. Jadi biasanya para geolog akan sangat paham soal itu. Terus kemudian soal DAS ya, soal penataan apa namanya destinasi, ada soal pengelolaan pariwisata seperti yang terjadi umpama di Karimun Jawa. Karimun Jawa itu mau dikelola secara apa? Kalau menurut saya, dan ini saya pegang betul, mestinya mesti segera direview ya. Bangunan-bangunan yang sifatnya masif dan pariwisatanya nggak boleh massal di sana karena daerahnya ini ciri-ciri pulau-pulau kecil yang sangat rentan. Maka kemudian mesti kita arahkan pada pariwisata yang punya daya dukung lingkungannya jauh lebih tinggi. Jadi jualannya apa ya lingkungan begitu, itu yang penting. Lalu ruang pertanian mesti dijaga. Yang F ini Bapak Ibu sulit. Ini ada undang-undang tentang pangan ya. Tentang lahan untuk pangan ya, dan ini kita harapkan berkelanjutan. Jadi konsepsinya kalau ada alih fungsi lahan mesti ada tanah pengganti, kira-kira gitu. Tapi ini agak sulit sekali dan biasanya nanti kebijakannya pemerintah akan didesak. Itulah untuk
seringnya muncul problem-problem perubahan tata ruang. Dan biasanya tata uang ini yang masuk. Tata uang itu ada dua. Satu kepentingan bisnis untuk mengembangkan daerah, yang kedua suap. Suap, ini soal integritas. Ini kalau saya ceritakan. Pengembangan industri dengan basis potensi lokal dan pengembangan kawasan, maka beberapa kawasan memang kita desain untuk mereka bisa tumbuh dan ini menjadi pengungkit ekonomi. Tapi lagi-lagi problem lingkungan itu memang instrumen untuk melakukan kontrol adalah AMDAL. Gitu. Setelah itu diawasi nggak? Ya diawasi. Cuman ya kadang-kadang pengawasnya ada yang berintegritas, bagus sekali, tapi ada yang legality. Itu bukan tidak kita akui itu. Lalu kawasan lindung, kawasan pertanian yang mesti dijaga dan seringkali existing ketika masyarakat ada di situ dan kemudian dia sudah lama, kita seringkali ya mengatakan ya udah deh nggak apa-apa. Nah toleransi ini yang nanti sulit untuk kita kita eksekusi di lapangan. Dan juga ada pembangunan jalan sekaligus yang punya fungsi tanggul. Ini yang saya jelaskan nanti kira-kira kenapa Joe Biden dan Pak Heri Andreas dari ITB mengatakan kita mau tenggelam next. Nah, Bapak Ibu, saya langsung mau ngajak Bapak Ibu untuk bicara pada soal kasus yang muncul di Jawa Tengah. Ini ada problem land subsidence, dinaikkan Mas. Terus kemudian ini ada peta tentang land subsidence and coastal flood in north coast of Java. Jawa, bukan Jawa Tengah, Jawa. Jadi kalau kita lihat, mungkin terbaca nggak ya dari situ, mudah-mudahan terbaca sih. Itu ada subsidence rates yang ada di Tangerang itu 2-4 cm per tahun. Untuk yang di Jakarta kira-kira 1-20 cm per tahun. Ya. Di Bekasi itu 1-4 cm. Pekalongan kayak Jakarta nih 1-20. Sebenarnya ada Brebes juga di sana, bahkan beberapa area udah tenggelam. Katanya sih Semarang sama Demak, terus Pekalongan ini sama 1-20. Terus kemudian Surabaya itu 1-5. Ini cerita-cerita Bapak Ibu yang ada dan ini saya kira Bappenas pernah merilis soal ini. Dan ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan Bapak Ibu tadi. Global climate change yang ada dan kemudian bersainglah kemudian di North Coast di Pantura ini antara land subsidence dengan sea rise level, kenaikan muka air laut. Tapi ternyata kenaikan muka air lautnya tidak lebih cepat dari penurunan muka bumi. Ini karena apa? Tentu saja nanti masivitas bangunan di atasnya, tata ruang tidak terkontrol, pengambilan air tanah dan kondisi geologis yang ada di sana, yang kata ilmuwan itu ya ini memang problem gitu ya, daerahnya itu daerah batuan yang masih muda dan sebagainya. Dan ini ada data dari penurunan lahan. Baik, kalau 8 2014 mengatakan 3-4 cm. Dr. Heri Andreas ITB tahun 2018 mengatakan 10-20 cm. Ini angka tertinggi dan mungkin minggu depan beliau akan ketemu saya. Kalau Bapak Ibu tertarik mau diskusi, boleh ketemu dengan Mas Heri Andreas ini. Kalau Badan Geologi sih mengatakan kecil sekali 2020 pada 1,7 sampai 1,8. Mudah-mudahan kita bisa duduk untuk mencari sebenarnya berapa land subsidence terjadi antara data 8 Badan Geologi dan Dr. Heri Andreas. Ini saya tampilkan dulu Bapak Ibu agar kita bisa tahu dan ini sumbernya saya ambil dari Bappenas. Nah, prioritas Jawa Tengah ada di mana Bapak Ibu? Ini ada di Kota Semarang, Demak dan Kota Pekalongan. Semarang, Demak ini sebenarnya areanya ada di Sayung, Sebenarnya ada Tegal, ada Kabupaten Pekalongan, ada Brebes ya. Ini yang terkena abrasi juga terjadi di Jepara Rembang ya. Ini juga sudah terjadi. Dan di sana galian J-nya juga lumayan serem. Maka kalau saya bercanda dengan mereka gitu ya saya omongin galian J itu isinya gali semua karena ngambilnya kapan, duitnya banyak dan kemudian ya illegal bisnisnya ini sering menggunakan juga sumber daya yang ilegal untuk urukan, untuk macam-macam. Itu fakta yang harus saya ceritakan pada mahasiswa S3 biar semua menjadi sangat realistis untuk dilakukan, untuk dikaji dan untuk dibuat satu kebijakan baru seandainya dibutuhkan. Next. Bapak Ibu, ini saya
tampilkan lagi bahaya land subsidence di Pantura Jawa Tengah, boleh dinaikkan, ada fenomena ROB kalau kita sebut itu ya, dari time series dari citra satelit di wilayah Pekalongan, dan ini ada dokumentasi yang bisa kita sampaikan pada Bapak Ibu. Jadi gambarnya seperti itu yang di atas. Jadi kalau kiri atas kita lihat, ini contoh dari peta banjir ROB hasil analisis dari time series citra satelit. Jadi kalau kita bandingkan Jakarta, Tangerang, Bekasi, lalu ada di Belanakan, Brebes, Pekalongan, Pemalang, Semarang, Demak, Gresik, Surabaya, itu kondisinya seperti itu. Dan yang di Jawa Tengah itu, yang di Demak Sayung itu memang masuknya makin banyak. Dan gambar-gambar ini saya sampaikan bagaimana posisi-posisi yang tenggelam. Bayangkan itu tahun 2006 kondisinya seperti itu, 2018 sudah masuk ke dalam. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya inilah penurunan muka bumi dan kondisi-kondisi itu yang tiap hari ini muncul ke kita. Dan selalu disampaikan bagaimana tanggul dinaikkan terus-menerus. Maka ada satu area katakan di wilayah sekitar PRPP ya. Itu dulu katanya ini rumah yang di pinggir laut itu posisinya di atas laut. Dan hari ini dia dulu melihat laut, sekarang melihat tanggul. Jadi ketutupan. Itu fakta di depan mata kita. Dan itu soal terkait dengan tata ruang. Maka kalau ada yang meneliti itu bisa ditarik pada kebijakan publik yang ada, dan saya kemarin berdebat cukup panjang dengan BPN, dengan kawan-kawan Pemkot Semarang, dan akhirnya saya harus membahas sangat lama sekali. Bahkan akhirnya saya harus membuat satu notasi khusus terkait dengan itu. Dan di situ ada tata uangnya, karena ada bisnisnya. Reklamasinya jalan, terus kemudian penaikan dengan pengurukan jalan, sumber urukannya juga pasti diambil dari tempat lain, yang juga akan menimbulkan problem-problem baru dari sisi lingkungan. Saya kasih informasi ya pada Bapak Ibu. Lanjut. Ini kondisi land subsidence yang ada di Sayung. Ini saya kasih gambar-gambarnya saja, betul-betul ini sinking area yang ada. Lanjut. Terus kemudian, nah ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan. Yang ini sekarang menjadi problem kami. Ada pembebanan bangunan yang cukup tinggi, masif di sana, bukan tinggi sih, banyak gitu ya. Ada konsolidasi tanah, ini tanah yang belum kompaksi, ini mungkin teman-teman geologi bisa menjelaskan. Nah, terjadi pada endapan sedimen, muara sungai, karena di hulunya juga terjadi penggundulan, di tengahnya juga belum tertata. Tapi Kota Semarang menurut saya sih penataannya yang paling bagus. Dibanding Demak, dibanding Pekalongan gitu ya. Karena terlibat banyak dan perguruan tinggi terlibat banyak banget. Ya, eksploitasi atau pengambilan air tanah yang ini belum selesai karena suplai air tanahnya, suplai air bersih kepada masyarakat belum bisa tercover. Bahkan PDAM juga nggak hebat-hebat amat sih gitu. Saya sedih aja kalau dengar PDAM gitu ya. Rasa-rasanya kita mesti mencari jalan keluar, bukan mencari sumber air permukaan yang sulit. Bahkan saya sampaikan, stop pengambilan air tanah, buat perda, ini Kota Semarang sudah, isi kebutuhan mereka dengan mengambil sumber dari yang lain. Bahkan saya sudah propose kepada mereka, yuk mulai kita pikirkan, kita siapkan desalinasi. Saya pernah berkunjung ke Maladewa atau Maldives itu. Di sana nggak ada air tanah. Sangat mahal sekali. Dan mereka gunakan dengan desalinasi. Wah, jadi peralatannya cukup canggih, sangat mahal. Dan industrinya adalah pariwisata yang hotelnya sangat mahal, dan kemudian di pulau-pulau yang sangat-sangat kecil itu, yang selalu ketakutan dengan adanya tsunami, termasuk yang dari Aceh dulu dia terdampak, dia sedang menghitung dan mengatur betul. Tapi potensi pengolahan tunanya bagus, pariwisatanya bagus, tukang mebelnya dari Jepara, pengelolanya dari Bali, dan kemudian ya Maldives menjadi negara yang tidak besar, pulaunya kecil, tapi menjadi tempat wisata yang bagus. Bahkan cucu Inggris juga punya yang membangun satu pulau dengan tempat yang sangat bagus. Rolling Stone juga ke sana sih dulu gitu ya. Ini contoh yang ada. Lanjut. Terus kemudian memanfaatkan air laut sebagai air minum, itu yang saya katakan sebagai desalinasi, dan melanjutkan restorasi lahan mangrove yang kita gerakkan terus-menerus tanpa henti. Saya senang karena perusahaan banyak terlibat. Kalau boleh saya sebut ya Jarum terlibat. Nah, Jarum ini senang saya sebut karena apa? Kalau kita ajak penghijauan biasanya dia support penuh. Nah, juga tentu banyak BUMN juga terlibat di sana dan mau menanam. Maka kita gerakkan aktivis untuk mau berpartisipasi. Siapa tahu nanti ada yang meneliti soal ini,
dan kawan-kawan dari S3 juga bisa menjadi champion untuk menggerakkan ya. Ini green card yang kita buat. Ya nanti yang artificial juga ada, Undip juga pernah membantu, dari Belanda membantu. Dulu Makrut datang, Perdana Menteri Belanda, saya ajak ngobrol, saya ajak piknik sampai ke Tambak Lorok, dan dia memang geleng-geleng gitu. Jadi waktu saya paparkan ini di Rotterdam, mereka bilang, wah ini mengerikan. Tapi saya bilang, apa mengerikan? Belanda aja yang di bawah permukaan air laut begitu ya bisa dia kerjakan, dan ternyata semua dengan teknologi yang sangat tinggi. Dan dia pesankan kepada saya, kalau Anda mau tiru kami, Anda harus siap-siap seumur hidup mengelola. Teknologinya sangat tinggi, disiplin sangat tinggi, aturannya sangat tinggi. Tapi saya diajari bagaimana cara mengelola area-area yang sering banjir. Kalau di sana pakai kincir, modernnya pakai pompa, dan kemudian banyak tanggul-tanggul dibikin, dan ternyata pada akhirnya juga ada based on community. Maka ada waterboard yang ada di sana, yang kemudian dikelola oleh masyarakat, dan saya belajar, kita terapkan di mana, itu di Tanah Mas kalau nggak salah waktu itu, kita uji coba. Gitu. Lanjut. Nah ini ada permasalahan Bapak-Ibu, kalau tadi land subsidence saya ceritakan setelah Joe Biden bicara, ini ada industrinya sudah ada, eksis, menyerap banyak tenaga kerja, tapi mencemari juga. Di mana? Di sekitar Bengawan Solo, Bapak-Ibu. Jadi fluktuasi debit air sungai antara musim hujan dan musim kemarau cukup besar. Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah limbah domestik yang semakin meningkat. Ada kurangnya kesadaran pelaku industri dalam pengendalian pencemaran air limbah. Oh, saya tarik-tarikan Bapak-Ibu ini. Itu sampai tekan-tekanan. Benar-benar. Jadi kalau mau bantu saya, oke sih, di barisan saya aja. Karena pernah saya kumpulkan dan saya ancam kalau Anda tidak segera perbaiki, saya pidanakan. Tapi ya sampai terakhirnya, waduh, tindakannya sangat keras sekali. Dan ini pasti tindakan yang tidak populer. Dan sebagian besar pelaku IKM-UKM membuang air limbah secara langsung. Maka kita coba kasih treatment. Ayo membuat IPAL komunal. Dan kami harus bekerja sama dengan pusat, dengan kabupaten kota untuk mengelola ini. Termasuk beberapa industri yang muncul, ada tekstil, ada batik, ini banyak UMKM, peternakan begitu ya, ciu juga banyak, dan mereka sering saya katakan membuang ke sana. Maka sekarang kita siapkan intelijennya, dan beberapa kami harus menutup langsung saluran-saluran pembuangan limbah yang mereka sembunyikan. Maka kemudian Anda tutup besok, Anda semen langsung atau saya pidanakan. Itu saya kasih waktu itu. Tapi ini belum berhasil banget, Bapak Ibu. Kita mengelola ini masih menjadi PR saya soal Bengawan Solo ini. Tapi ya kerusakannya sudah lumayan lah. Saya pada saat turun langsung masuk ke pesisir sekitar sungai, saya sisir di pinggir-pinggir sungai itu babi-babi atau anak babi yang mati itu dibuangnya ke sana, jorok betul. Akhirnya saya datangi dan saya peringatkan, oke, Anda bereskan, Anda perbaiki, atau saya cabut izinnya. Meskipun izinnya dari kabupaten kota, tapi ya saya komunikasikan dengan baik-baik agar kemudian orang sadar lah apa sih yang mesti kita lakukan. Ini contoh-contoh yang ada di sana. Lanjut. Ini Bapak Ibu, ini kejam, dan ini banyak setan yang di sini. Sorry ya istilah saya. Karena waktu itu saya cari, itu bentuknya sampai coklat. Saya cari siapa yang membuang. Sampai saya nggak enak sama Jawa Timur. Dan itu sampai ke sana, mengalir sampai sana. Ternyata kata warga itu sering ada tangki tengah malam buang di sana. Sampai kemudian pernah saya bikin, udah buat sayembara aja deh. Yang bisa menemukan kita kasih hadiah 10 juta. Udah cari gitu. Jadi ini on off dan sampai ada 10.000 kakak Bapak Ibu tidak bisa minum. Ini memang kejam betul. Saya nggak tahu ini permainan siapa, sampai saya cari belum nemu-nemu. Sampai kemudian saya bikin lomba. Nah, ini kejadiannya di Blora ini. Jadi kasihan itu warga yang ada di sana. Jadi beberapa contoh-contoh, yang pertama itu kualitas sungai Pengok namanya. Kalau Pengok itu baunya nggak enak. Ini sebelum bercampur air limbah industri tekstil, secara visual warnanya kecoklatan, sehingga LHK kita sering kita minta. Jadi ini contoh-contoh, dan kemudian itu botol-botol bekas air kemasan itu kita pakai untuk ngecek, dan ini kondisi yang di kerajaan ini yang di Blora itu. Lanjut. Terus kemudian ini upaya penanganan yang ada, maka kita coba kerjasama dengan berbagai pihak untuk pemanfaatan air limbah.
yang dihasilkan industri UMKM. Memang kita mesti mengedukasi, kadang-kadang yang nyentil, kalau kita terlalu keras mereka juga bangkrut, Bapak Ibu. Karena pernah kejadian di Pekalongan. Pekalongan itu lumayan, pengelolaan sungainya lumayan buruk, sehingga hitam banget. Dan waktu kami membuat kegiatan waktu itu kongres sungai sampai keempat waktu itu, kita mencoba membangun champion-champion yang agak sukses di Klaten. Kemarin tokohnya meninggal kena COVID ya. Itu saya pantengin betul karena sungai yang kotor-kotor itu sekarang sudah bisa mandi di kali. Dan mereka turun betul ke sungai, memperbaiki sisi sungainya, dibangun, ditanemin tanaman yang sangat indah, anak-anak mandi di kali, dan mereka yang habis nikah itu diminta untuk menebar benih ikan ke situ. Keren ya. Jadi menikah sampai masih pakai baju pengantin itu menebar sungai. Ini menurut saya cara-cara yang sangat punya spirit local wisdom. Jadi ada sosialisasi pengelolaan air limbah, kita bicara di kelompok peternakan, mewajibkan pengusaha mengolah limbahnya, kita ajari, Kementerian Perindustrian kita ajak untuk terlibat, dan kemudian kita ada evaluasi, Bapak Ibu, ada pertanyaan ya, ada evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha melalui program Propernas dan Properda. Jadi ini alat evaluasi kita. Tapi Bapak Ibu boleh sinis loh ya, kadang-kadang saya aja melihat kalian nggak serius ya kayaknya ya gitu. Ini saya sampaikan cerita dalam tingkat pelaksanaannya. Ada juga pemantauan dan uji coba laboratorium kualitas sungai dan anak sungai, lalu ada revitalisasi IPAL komunal. Ini memang kita mesti sponsori, kita buatkan program. Lanjut. Nah ini ada ketersediaan bahan baku semen yang tadi disampaikan. Ada batu gamping, tanah liat, gypsum, ada pasir besi, macam-macam lah. Kalau kita mau bicara ekonomi, Bapak Ibu, ini saya izinkan semua. Bagaimana Pak Ganjar? Apakah Pak Ganjar mengizinkan semua? Oh tidak, lanjut. Maka ada cerita-cerita yang kemudian muncul. Contoh, tadi disampaikan Prof. Andreas Lako, isu pro kontra semen Rembang dan faktanya. Jadi isunya hilangnya sumber air ya untuk warga di sekitar pegunungan Kendeng. Sebenarnya sana tidak masuk alur Kendeng sih, tapi orang menyebut biar gampang Kendeng gitu ya. Akibat ditambahnya batu gamping, lalu merusak bentang alam khas yang merupakan kawasan lindung geologis. Ada warga yang kehilangan tanah dan mata pencaharian sebagai petani. Ada juga polemik pelanggaran tata ruang KBAK, larangan penambangan dan cekungan air tanah atau CAT. Faktanya, kawasan Gunung Watu Putih termasuk dalam kawasan pertambangan Kendeng Utara. Ini fakta ini ya. Ini yang ngomong dari ITB dulu. Dan pernah saya pertemukan dari Badan Geologi dengan ITB. Dan pada saat di demo habis-habisan terus-terusan itu, saya berharap memang didampingi terus-terusan. Jadi nggak apa-apa. Ternyata tidak sampai hari ini, sehingga saya harus membantu menyelesaikan persoalan problem sosial yang muncul di sana. Dan teknik penambangan dengan buffer zone sampai 50 meter dari batas WIWP ini tidak ditambang tetapi dihijaukan dengan metode zero run off. Ini kalau orang-orang teknik, orang lingkungan biasanya tahu. Ini akan meningkatkan fungsi imbuhan air tanah yang ada. Dan hasil kajian dari Badan Geologi, ini KLHS tahap 1, kegiatan penambangan tidak berpengaruh pada mata air sumber semen dan berhubungan dan bukan KBAK. Dan ini berdebat di sini. Ilmuwan, aktivis, dulu ada Romo juga ikut bicara, yang saya sebenarnya senang kalau bicaranya langsung dengan saya. Sayang itu tidak dilakukan, jadi saya juga melakukan kritik. Oh, telepon saya lah, ngomong sama saya lah, kita bisa duduk kok. Nanti saya ceritain. Maka ketika kemudian masyarakat banyak yang rugi, industri harus berjalan dan sebagainya, saya harus mesti selesaikan pekerjaan ini. Saya tidak akan lari. Karena saya tidak pernah mengizinkan dari awal sebenarnya, tapi sebagai gubernur saya bertanggung jawab. Ya, saya tidak menyebut siapa yang dulu mengizinkan, tapi hari ini gubernurnya adalah Ganjar Pranowo, maka saya bertanggung jawab. Begitu ya. Lanjut. Apa Bapak Ibu yang ada? Maka saya tidak mau rakyat dikasih CSR. Saya bicara sama Menteri BUMN agar mereka punya share, punya saham, sehingga pemberdayaan masyarakat sekitarnya melahirkan kerjasama PT Semen dengan 6 BUMDes, sehingga BUMDes kita harapkan mereka menjadi shareholder, pemegang saham, bukan penerima CSR. Dan tanggal 9 April 2020 terjadi penandatanganan perjanjian perusahaan patungan. Jadi patungan BUMDes dengan anak perusahaan dari Semen.
Lalu ada penandatanganan akta pendirian PT Sinergi Mitra Rembang. Ini adalah di antara tanda petik uji coba saya melakukan proses internalisasi masyarakat yang dulu marah-marah, tergusur, ya, terus kemudian kita masukkan mereka menjadi owner. Dan ini yang kemudian saya sampaikan sama Presiden, kalau kita buat jalan tol dan sebagainya, mungkin nggak ya lahan-lahan itu dikonversi menjadi saham? Maka mereka tidak hanya sekedar diberikan sekedar ganti untung atau ganti rugi atau apapun sebutannya, tapi mereka menjadi owner. Meskipun investasi ini memang menjadi jangka panjang dan mungkin sahamnya juga tidak terlalu gede. Ini mungkin tidak pernah banyak didengar Bapak Ibu karena sekarang semua menjadi sepi. Yang sekarang jadi ramai ya kami sendiri dari pemerintah dan kami tungguin itu sampai dengan hari ini. Gitu. Lanjut. Terus kemudian, nah ini dampak positifnya lumayan, penyerapan tenaga kerja terjadi, ini faktor ekonomi. Jadi tadi soal lingkungannya juga kita selesaikan, tata kelola tambangnya kita selesaikan, dan kemarin ada laporan kepada saya, Pak Ganjar, itu abunya sekarang kemana-mana. Ternyata kejadiannya tahun lalu. Bapak Ibu selalu ada ya, yang cerita seperti ini. Saya tidak membela sih. Lalu saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda tidak bisa memperbaiki ya, saya nggak akan pernah datang. Sehingga pernah suatu ketika saya diminta untuk datang ke sana, melihat pabrik yang sudah berdiri, sudah beroperasi, acara sepedaan saya tolak. Sebelum Anda betul-betul bisa membantu masyarakat yang ada di sana, karena ini berkaitan dengan komitmen. Sayang saya tidak punya kewenangan untuk memecat langsung para direksi itu. Sayangnya gitu ya. Maka saya hanya bisa menyampaikan, maka kalau Kementerian BUMN lete ya, saya gaspol gitu. Dan orang yang menyelesaikan itu namanya Budi Sadikin yang sekarang menjadi Menteri Kesehatan. Setelah Pak Erick dilantik jadi menteri, ngomong sama saya, hari berikutnya Pak Budi Sadikin datang, dan 2 minggu setelah itu tanda tangan kontrak. Dan inilah komitmen saya bagaimana masyarakat di sekitar tidak menjadi penonton dan menjadi owner. Nah sekarang pelaksanaan sedang dalam pantauan saya. Lapangan kerja dibuka, ada perekonomian desa tumbuh, mengoptimalisasi potensi desa, dan seterusnya. Usulan saya yang belum bisa diizinkan Bapak Ibu adalah, saya mau tokoh masyarakat di desa itu menjadi komisaris. Belum diizinkan ini. Keren kan sebenarnya ya kalau mau kita jadikan, sehingga nanti kearifan-kearifan lokal itu betul-betul bisa diwakili lah representasinya oleh mereka yang ada di sana untuk menjadi komisaris. Lanjut lagi nih, Bapak Ibu pasti tidak pernah kan mau mendengar, mungkin tidak mengikuti berita kan? Pernah dengar nggak gubernur menolak tambang? Bapak Ibu saya ceritakan ya Bapak Ibu. Di Kabupaten Wonogiri itu ada potensi mineral emas. Tahun 96 saya belum jadi apa-apa, ini pernah dikeluarkan izin pertambangan emas skala kecil. Ini di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri. 2001 sampai 2014, Bupati Wonogiri mendatangkan investor untuk melakukan investasi emas. 2001 sampai 2014, Bapak Ibu. Ya, saat itu saya mulai jadi gubernur. Itu ada PT-nya, saya sebut aja. Dan PT ini kemudian menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan mendapatkan data cadangan emas yang cukup besar, katanya begitu. Dan untuk meningkatkan ke tahap operasi produksi dan eksploitasi, wajib menyusun dokumen AMDAL dan mendapat penilaian layak lingkungan serta izin lingkungan. Bapak Ibu, terus kemudian terjadi penolakan warga. PT Alexis namanya belum pernah memperoleh persetujuan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. Next. Maka sebelum balik dulu, apa yang terjadi kemudian? Ini cerita paparan saya terakhir. Sampai hari ini kesimpulannya adalah tidak diizinkan. Saya mau cerita saja. Pabrik semen yang di Pati tidak jadi berdiri sampai dengan hari ini. Padahal dia gugatannya menang. Heidelberg sudah datang, perusahaan sudah datang dan minta petunjuk kepada saya tidak mengizinkan kok. Gitu. Karena saya tidak memberikan izin. Tapi kabupaten yang memberikan izin. Cerita ini tidak menarik. Saya sih tidak butuh pujian. Tidak. Tapi tambang ini saya tolak. Semen yang digobong saya tolak. Investasi calon semen di salah satu tempat di Rembang saya tolak. Tapi ya cerita penolakan biasanya nggak menjadi cerita. Ya, kalau dari pemerintah loh, kalau dari masyarakat jadi cerita. Kayak yang di Purworejo. Maka saya minta untuk duduk yuk. Kita cari sumber batu yang bagus, masyarakat tidak terganggu, diukur secara geologis, semua metodologinya benar dan ini bisa dilakukan. Bapak Ibu, di akhir cerita yang saya sampaikan, ada kasus tata ruang yang ada di Kota Semarang. Dan area itu diberikan dengan satu insentif.
Dan itu terjadi di sekitar coastal areanya. Dan itu ada potensi land subsidence yang tinggi. Pertanyaannya, ketika tata ruang itu harus diizinkan, kita mesti kontrol apa enggak? Hampir 6 bulan lebih kemudian tidak keluar izin dari tangannya Gubernur Jawa Tengah. Wah, saya ditekan gini kan. Maka saya sampaikan, oh nggak bisa dong. Kalau itu mau dibangun, maka harus ada aturan yang ketat. Ini ekonominya. Tapi lingkungannya harus saya peringatkan. Awas ya, daerah itu akan tenggelam. Dan sudah ada beberapa daerah tenggelam. Maka kemudian keputusan politik yang muncul ya dari pemerintah kota, saya kira harus saya kasih catatan. Kalau masih ngambil air tanah, maka Anda hanya memberikan izin untuk penundaan. Ya, penundaan. Penundaannya apa? Anda izinkan dulu agar mereka menyediakan sumber air bersih dari air permukaan, bukan air tanah, dan Anda harus kontrol betul-betul tata ruang. Kalau masih bangunan di situ, nunggu waktu aja nanti tenggelam. Dan sudah ada Bapak Ibu boleh piknik di sekitar sana, mana yang sudah tenggelam. Cerita ini saya sampaikan kemudian ketika terjadi political interplay, tarik ulur yang harus memutuskan. Maka akhirnya oke, oh aturannya boleh, oh undang-undang cipta kerja ternyata boleh. Wah, ini boleh juga prakteknya menjadi tidak baik. Gitu. Maka apa yang bisa saya lakukan? Saya telepon dirijennya dari pusat, kenapa ada keputusan seperti ini, kenapa saya tidak diajak bicara. Akhirnya apa? Ya sudah Pak Ganjar buat notasi aja. Wah, saya kasih catatan-catatan dan kelak kemudian hari kami akan kawal, Pak. Itu ceritanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi. Saya bukan dosen yang baik, tapi pengalaman ini mudah-mudahan ya bisa memberikan bekal ilmu untuk Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan, Prof. Baik, Pak Gub. Luar biasa, Pak Gub. Dari cerita Pak Gub, kalau bisa diringkas itu, kalau kita bicara mengenai bagaimana strategi politik pembangunan dari pemerintah untuk menyelaraskan konflik kepentingan antar kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial, di satu sisi kepentingan ekonomi di sisi yang lain supaya ini bisa sinergi, itu kira-kira apa, Bu? Kalau pemerintah itu punya instrumen. Instrumen pemerintah itu apa? AMDAL. AMDAL, ya. Problemnya adalah ketika AMDAL mau dikeluarkan, ini timnya solid apa enggak? Beneran apa enggak? Ketika kemudian tata ruang harus dirubah, kita berani enggak untuk mengatakan tidak? Maka biasanya ada dua alasan yang muncul yang saya katakan tata uang. Ini demi kepentingan ekonomi maka mengalah. Ya. Mitigasi bencananya seringkali tidak dilakukan. Yang kedua adalah tata uang dalam arti disogok. Biar mau, nggak apa-apa, Pak. Bapak kan nanti cuma sampai di sini disogok. Itu yang kemudian seringkali kemudian demoralisasi terjadi dan kemudian kita menjadi abe. Ya, kelak kemudian akan dipertanggungjawabkan ketika kemudian itu tahu siapa dulu yang ngambil keputusan. Tapi kalau sudah terjadi situasi yang parah dan itu menjadi cerita sejarah menjadi tidak bermanfaat. Ketika kemudian semua sudah jadi persoalan yang besar, gitu kan, dan sudah mulai merusak, dan kemudian sudah mulai semua mengalami kesulitan dan jadi persoalan. Dan saya sepakat by konsep sebenarnya green industry gitu ya, terus lebih membangun yang sustainable development, by teori itu ada, teori loh ya, tapi dalam praktek tergantung top leader pemegang otoritas izin yang ada di situ seberapa dia bisa tight betul dia bisa memegang itu. Nah itu yang tidak mudah ya, kadang-kadang kita di lobby juga, saya sih nggak ada yang satu tutupi, tinggal kita mengatakan iya atau tidak. Kadang-kadang kan kenikmatan dunia itu yang membuat keputusan bisa berubah, begitu Prof. Ya, baik Bapak ya, saya jadi ingat 2 kali saya menilai AMDAL, Bapak mengatakan kalau dari sisi valuasi sosialnya belum selesai, saya nggak mau tanda tangan. Ya, biasanya kan kalau dari sisi perusahaan main di valuasi ekonomi di tinggi, sementara di valuasi sosial biasanya jadi problem kalau masyarakatnya malah Bapak nggak mau tanda tangan, Bapak ya. Baik, kita akan masuk ke diskusi, mungkin lebih baik saya mungkin beri dulu kesempatan kepada 3 orang dulu, nanti setelah 3 orang jawab, nanti
Pak Gubernur mungkin cek di chat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, Pak Gu bisa menjawab. Kesempatan yang pertama mungkin saya berikan dulu kepada senior saya. Izin Prof. Prof. Apa? Izin Prof, saya itu Ya, masih ditunggu orang ya untuk satu acara lagi malam ini. Ini yang raise hand 4 orang. Boleh nggak ada syarat dikit ya? Teman, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan secara singkat, terus nanti saya akan tinggalkan nomor handphone saya. Silakan tanya dan akan saya jawab. Jadi kalau anak muda itu kalau berani jangan di sini ya, kita berani di luar ya, itu di luar itu kalau Pak Gu sampai pukul berapa, Pak? Kenapa? Ya, Prof. Ya sampai pukul berapa, Pak? Ini sudah 20.33. Iya ya, saya sebenarnya sudah terlambat 33 menit, tapi nggak apa-apa. Oh, gitu. Para mahasiswa dan ilmu pengetahuan gitu. Kalau mungkin 1 atau 2 penanya boleh, Bapak? Boleh. Sebenarnya ini ada 5 yang raise hand, asal pendek-pendek semua saya. Baik. Kalau gitu saya berikan kepada Prof Budi, kemudian Isto, lalu Pak Koris. Oh, ini ada Pak Vincent dari Kupang, dan Pak Stefanus ya. Oke. Singkat-singkat aja. Kalau Pak Khalil kan sudah tadi, Pak. Silakan Budi. Ya baik, terima kasih Prof. Andre, Pak Ganjar. Ambil saya tuliskan nomor handphone saya biar Bapak Ibu tidak mati penasaran gitu ya nanti sampai rumah, sehingga Bapak Ibu boleh tanya kepada saya langsung. Ya. Ini saya hanya mau tunjukkan saja bahwa saya punya komitmen untuk berdiskusi gitu ya, biar kawan-kawan para ilmuwan itu paling gubernur cuma ngomong doang gitu. Sampai di silakan siapa dulu? Ya. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Singkat saja Pak. Jadi kalau ini untuk mereka yang ingin jadi pemimpin ya, karena kepemimpinan lingkungan jadi fokus kami yang pengen jadi gubernur. Kira-kira kiat-kiat pengambilan keputusan kalau ada konflik lingkungan dan kepentingan ekonomi itu bukan secara teori tapi dari perspektif Bapak sendiri, pengalaman Bapak. Kira-kira pengambilan keputusannya mempertimbangkan apa? Apakah gut feeling, pokoknya nekat, atau ada pertimbangan lain? Makasih. Ya, baik. Langsung ya, Pak? Langsung, Pak? Atau langsung jawab, atau mau di... Kumpulin ya. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Pak Vincent, silakan. Kayak Prof Budi. Silakan, Pak Vincent. Pak Vincent Rebu, silakan. Pak Vincent. Ya, baik. Terima kasih Prof. Andre, Pak Gub yang kami hormati. Singkat ya, Bapak. Ya. Saya tadi menulis di chat itu, ada pengalaman di Korea Selatan, Pak Gub, mohon izin. Yang saya belajar, Korea Selatan itu, persis yang disampaikan Pak Gub tadi, yaitu tolak tambang, buruh sebagai pemegang saham, bukan sebagai penerima CSR. Dan itu persis yang dilakukan Korea Selatan dengan gerakan masyarakat baru Korea Selatan. Dan gerakan masyarakat baru Korea Selatan itu basisnya adalah menolong diri sendiri dan kerjasama. Dan Indonesia sudah bekerja sama dengan Korea Selatan dan ada 1-2 pilot project di Jogja dan itu telah sukses Pak Gubernur. Jadi apresiasi untuk Pak Gubernur, menurut saya ini langka sekali karena saya baru menemukan seorang pemimpin wilayah yang lugas menolak tambang dan lugas buruh sebagai pemegang saham. Terima kasih. Oke, baik. Pak Goris, silakan Pak Goris. Terima kasih. Pendek, langsung aja. Ya, langsung Pak Gub. Pandangan Pak Gub tentang webinar malam ini memberikan perspektif yang luar biasa tentang sosok kepemimpinan sebagai seorang gubernur dalam menerapkan kepemimpinan lingkungan. Ada pertanyaan begini Pak Gub, dalam situasi saat ini ketika terjadi konflik kepentingan antara lingkungan dan pembangunan, ada 3 pihak yang sering kali berperan, yaitu pemilik modal, pemerintah itu sendiri, dan masyarakat.
dalam sudut pandang sebagai gubernur, pihak mana yang gubernur berdiri pada posisi untuk kepentingan yang jauh lebih baik untuk kelestarian lingkungan? Mohon pandangan Pak Gubernur. Oke, Terima kasih. baik, Bapak. Ya, baik. Pak Stefanus, silakan Pak Stefanus, singkat ya Pak. Masih mute, Pak, masih mute. Terima kasih. Pak Gubernur, tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa AMDAL menjadi basis dari antisipasi terjadinya dampak lingkungan ya. Terus kemudian apakah setelah AMDAL perusahaan lolos, izin operasional keluar, tidak ada mekanisme untuk memonitor dan memastikan perusahaan itu beroperasi dan tidak mengganggu lingkungan? Bagaimana jika ini nanti terus perusahaan dapat AMDAL, dapat izin, tapi terus kemudian mengganggu lingkungan? Ini kebetulan di daerah saya di Meger Ceper Sleman, Ceper Klaten, ini ada kasus seperti itu Pak. Jadi dia dapat izin operasional, terus kemudian dia polusi dan mengganggu lingkungan di sekitar sini. Kira-kira apa itu Pak? Itu di PT Surya Cakra Sakti Pak namanya. Apa itu? Perusahaan pengolah semen dan aspal seperti itu. Molen seperti itu Pak. Iya. Itu Pak. Kira-kira ada saran bagaimana untuk menyelesaikan kasus seperti ini Pak? Terakhir Pak Isto, silakan Mas Isto dari NTT ya. Silakan Mas Isto. Ya, baik, terima kasih. Saya Isto dari Kupang NTT. Ya. Jadi saya langsung saja tertarik dengan tadi pengalaman di Jawa Tengah terkait dengan kerjasama PT Semen Gresik dengan semen dengan 6 BUMDes. Nah, kalau kita lihat konteks NTT, di NTT untuk pengelolaan BUMDes Pak belum terlalu maksimal. Jadi kita mau tanya pengalaman soal bagaimana caranya kerjasama PT Semen Gresik itu dengan melibatkan BUMDes sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek tapi subjek yang turut mengelola. Lalu yang kedua Pak Gub, saya juga kebetulan aktivis, saya ketua GMNI NTT, ketua DPD GMNI NTT. Jadi sering kita kritisi soal ya gitu ya, persoalan petambang misalnya, karena sering yang dilakukan oleh pemerintah adalah alasan ya pendapatan asli daerah, lalu tenaga kerja. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita mengembangkan tambang atau wilayah pariwisata tapi tanpa mengabaikan aspek lingkungan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi Pak Gub ini tidak hanya Bapak diajak berpikir mengenai Jawa Tengah, tapi juga berpikir mengenai Indonesia nih Bapak ya. Silakan Bapak. Ya, berani pertanyaannya ini ya. Ini dahsyat-dahsyat. Ini banyak teman saya yang ada di sini nih. Kalau nanti mau dilanjut diskusinya, ada Pak Eko, ini jagoan air kita. Tadi ada dari Pak Jarwanto, Pak. Pak Jarwanto. Ada dari LHK tadi mana tadi? Sudah hadir belum? Ada tadi. Terus kemudian itu Bu Ratna Kauri juga apa? Pak Jarwanto juga Bapak. Pak Jarwanto dari Pak Jar bisa bicara tambang. Maksud saya nanti kalau diskusinya mau diterusin boleh ya. Itu bagus lah. Seperti apa kondisinya. Jadi kawan-kawan itu bisa cerita. Nah, Prof Budi terima kasih. Kiat kalau konflik seperti apa ini. Saya itu belajar Prof itu. Justru semen itu belajar saya yang pertama. Karena waktu itu semua Prof Budi itu bahasanya apa NTT itu teng celebung gitu. Teng celebung itu apa ya. Pokoknya semua ngomong. Sehingga waktu dari Badan Geologi itu saya ingat betul waktu itu ngirim surat cinta ke saya, Pak Ganjar, di atas cekungan air tanah tidak boleh ada tambang gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya undang Prof. Wasitnya saya sendiri. Saya pimpin, jadi kelompok pro dan kelompok kontra saya dengerin semuanya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya sampaikan, Pak, surat jenengan ini ternyata tidak didasarkan pada data sains. Kalau Anda di Badan Geologi seperti ini membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena data sains Anda tidak sesuai. Dan ini ada pakar. Ini penilai AMDAL-nya itu profesor-profesor. Kalau mereka itu Anda ragukan keilmuannya, ya oke lah, nggak apa-apa, saya juga oke gitu ya. Tapi mereka menguji dengan cara-cara itu ya pasti ada grade-nya tidak 100% bisa
bagus gitu, belum tentu ya. Tapi mitigasi bencananya disiapkan, analisis lingkungannya disiapkan, sehingga ini dikatakan boleh atau tidak boleh, atau boleh dengan catatannya seperti apa. Catatan seperti apa inilah yang dari ditanyakan, lalu bagaimana kita mengontrol. Ada kontrolnya. Maka di paparan saya tadi disampaikan ada evaluasinya yang dilakukan. Mungkin nanti dari teman LHK provinsi bisa menjelaskan bagaimana proses kontrol yang pernah kita lakukan dan pengalaman menutup beberapa limbah pabrik yang ada dan cara memberikan peringatan. Mungkin nanti Mas Widi bisa membantu ya. Jadi Prof Budi, bagaimana kalau terjadi saya kumpulkan. Sama ketika kemudian konflik yang setelah Rembang Pati. Di Pati itu, saya ini buka-bukaan aja. Perusahaannya datang kepada saya. Pak Ganjar, jadi sebenarnya saya boleh nggak Pak membuat pabrik semen? Ya yang izinkan kan kabupaten. Dan sudah keluar izinnya, dan Anda menggugat, dan Anda menang. Masa saya mau mengatakan tidak? Lalu bagaimana dong Pak Ganjar? Ya kalau Anda tanya pendapat pribadi saya nggak setuju. Semen Indonesia udah banyak kok. Semen di Indonesia udah kebanyakan. Saya nggak setuju gitu. Akhirnya dia diprotes, dan akhirnya kita tidak pasti. Heidelberg di Jerman kemudian mengatakan, gimana sih Anda sudah menang kalau tidak dieksekusi? Anda mau investasi apa enggak? Ini cerita konkret aja Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Sampai ini nggak dibangun toh? Sampai ini nggak dibangun. Nah apa kemudian yang mau saya ceritakan? Ya sejak saat itu saya bilang, saya moratorium seperti Prof. Anda selaku antarkan tadi dalam diskusi ini. Kemudian ketika saya moratorium, diprotes, jangan di moratorium dong Pak. Maka pasti ada kepentingan ekonomi yang saat itu terjadi. Maka saya tunjukkan keputusan saya setelah tim AMDAL menilai tambang emas yang ada di Wonogiri. Ini nggak visible Pak. Ya enggak saya kasih lah. Nggak saya kasih Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pak Ganjar di lobby nggak? Di lobby. Di lobby teman-teman Mas Ganjar, tolonglah. Mas Ganjar kenapa keputusannya di akhir? Anda jangan ngegas gitu dong. Anda mau tanya sebagai friend saya, Anda mau tanya rakyat investor dengan gubernur, atau Anda mau gas-gasan? Bahasa saya agak preman ya, nggak bagus ya sebenarnya. Tapi saya sampaikan gitu. Saya suka terbuka. Teman saya orang NTT banyak ngajari saya terbuka juga soalnya. Jadi saya ngomong ya apa adanya kayak begitu, senang saya gitu. Diajarin. Kalau orang Jawa kan, oke, aduh nggak enak, terus gimana ya? Enggak. Pada keputusan saya belajar dari Batak, dari NTT ya, dari Makassar ya, kakak ya, saya udah. Risikonya apa? Saat itu sudah saya hitung, risikonya nggak milih saya. Itu aja. Tapi kok periode kedua saya tetap dipilih, tetap menang ya, ada apa ini? Itu aja. Saya hanya mau bagaimana public accountability saya sampaikan. Bahwa seorang Ganjar tidak sempurna, tidak becus ngurus semuanya, saya sampaikan yang ini saya nggak becus, yang ini saya nggak bisa. Saya jujur aja. Saya bukan malaikat kok gitu. Maka Pak Budi betul, kadang-kadang tidak hanya konflik-konflik lingkungan. Waktu undang-undang RUU Omnibus Law, itu buruh saya undang, dosen saya undang, ya, pemangku kepentingan, industri saya undang, kampus saya undang. 4 dokumen yang ada saya bagikan semuanya. Maksud saya, kita mesti paham pada literasi ini dan semua mesti well known. Cara edukasi saya loh ya. Dan tadi saya ketemu dengan kawan-kawan, para pengusaha, ngobrol sama saya agak GR dikit. Saya tuh seneng loh pendekatannya Pak Ganjar. Kok itu demonya bisa diajak nyanyi dangdut ya Pak? Kok di Jawa Tengah nggak gegeran ya Pak? Iya, memang kerja kita hari itu, kerja kita udah berminggu-minggu sebelumnya. Kita data intelijen, siapa yang main, bagaimana kita dekati, kita rayu, kita ajak diskusi, kita undang pakar, tokoh agama, tokoh masyarakat. Oh capek. Tapi kalau kita tidak melakukan itu nggak mungkin. Jadi Prof Budi, sebenarnya konfliknya begitu. Ini yang di Purworejo sama. Sampai Pak Jarwanto saya minta, Pak Jar, tolong dong dicek. Itu kalau mau diambil batu, itu tanahnya lapisannya berapa meter. Coba diukur dengan alat yang canggih dong. Tapi Pak Jarwanto ditolak masuk. Ditolak masuk, nggak fair dong. Anda boleh nolak, boleh menggugat, tapi fairness-nya kita mesti ngecek. Karena saya pemerintah, saya regulator. Saya mesti kontrol juga dong. Jadi jangan marah dulu. Ya memang sih saya dulu waktu jadi mahasiswa juga tukang kompor. Oh pokoknya nggak setuju, ayo demo bro, demo. Nah, kita juga gitu juga sih dulu. Sekarang saya lihat, ini kelakuan saya dulu apa ya, sekarang jadi ini
akhirnya ya kena karma gitu kali ya. Gitu. Oh, kamu dulu provokator, sekarang kamu diprovokasi juga. Gitu. Jadi saya ya punya pengalaman. Maka saya sampaikan, ngobrol-ngobrol, Mbak kayak di Purworejo, kenapa sih BPWS harus membeli lahan? Kenapa tidak diambil batunya aja, setelah itu lahannya dikembalikan pada rakyat? Coba pendekatannya dirubah. Wong kita negara kok, duitnya APBN, kok duitnya negara, duitnya rakyat kok. Kita buat keputusan saja. Wong kita hibahkan tanah sama rakyat aja boleh, gitu kan? Boleh gitu. Bapak Ibu, teman-teman, GR sih enggak ya, saya sok hebat sih enggak ya. Tapi pengalaman semen Rembang ini saya bawa. Maka tadi kalau disampaikan, wah kami ya di NTT, saya GMNI, kami kritis, ya kritisnya jangan hanya kritis nolak aja, kritisnya harus mencari solusi dong. Berpikir kritis analitisnya kan seperti itu, dan solutif gitu ya. Maka ke teman-teman mahasiswa, kemarin mau diajak demo di tengah pandemi, saya kumpulkan, Eksi Payung kumpul di rumah saya, kita beraksi yuk, yang bener yuk, bareng-bareng yuk, gitu. Jadi tenang semuanya, dapat peran itu. Jadi Prof. Budi biasanya saya undang, saya ajak ngobrol. Tapi kalau tidak ya sambil keputusan. Maka belajar dari kasus umpama semen Rembang umpama, ya saya putuskan, dan orang maki-maki, saya kehilangan teman juga. Tapi saya harus putuskan, kalau enggak selesai. Cuman penambangannya yang dulu umpama, kedalamannya, keluasannya harus dilakukan deliniasi, ya kita lakukan dan kita kontrol. Gitu, kita kontrol. Sampai ganti direktur 3 kali Prof. Budi. Jadi kira-kira seperti itu kalau baik kiat. Pak Vincent, tolak tambang gitu ya, buruh pemegang saham, ini ada gerakan masyarakat baru Korea Selatan, ada self-help gitu, dan kerjasama, betul Pak, tapi kita memang mesti konsep ini kita tularkan, dan kita ukur. Kemarin Pak Vincent, saya dilapor di Pak Ganjar, setelah dapat saham, mereka nggak dapat apa-apa Pak, kita nggak punya peran, kasih laporannya bawa ke saya. Nah itu cara kontrol saya, dan biasanya saya memang agak kurang ajar ya. Cara saya kasih Pak Vincent, biasanya, cara lapor saya gimana Pak Ganjar? Yaitu nomor handphone saya langsung ke saya, kamu potret, kamu video, kamu kirim ke saya. Fair kan? Biar urusan saya nanti siapa yang kemudian mau tindak lanjuti. Gitu. Jadi sesuatu yang konkret yang nggak sulit. Karena kalau rakyat suruh lapor Pak, suruh datang kantor Pemprov, yang ditemui pertama Satpol PP Pak. Udah kumisnya tebal, badannya gede, senyum nggak bisa, begitu ngomong, bau mulutnya nggak karu-karuan Pak, wah itu bikin takut Pak, nggak bisa gitu ya. Ini contoh. Jadi Pak Vincent thank you. Jadi sebenarnya saya itu terinspirasi, oh iya ya di Korea ada ya, tapi saya sebenarnya kurang pinter Pak, saya tidak membaca kasus Korea. Yang saya baca adalah participating interest. Participating interest 10% dari migas. Itu kan ada praktek, daerah memiliki. 10% langsung dikunci, Pak. Kenapa kemudian tidak kita bisa terapkan kepada industri yang lain? Maka kalau kemudian investasi mau masuk, boleh dong rakyat ditawarin, kamu punya saham mau nggak? Kamu bekerja di sini mau nggak? Bahkan semen Rembang saya minta, bro, Anda kan akan bertahun-tahun, puluhan tahun di sini, carilah orang lokal, Anda kasih beasiswa, adakan talent scouting. Suatu ketika kelak kemudian hari saya pengen dirutnya itu orang sini. Itu Pak proposal saya ke Menteri BUMN tadi yang saya bilang, bagaimana agar kearifan lokal juga bisa terakomodir, maka saya minta komisaris orang lokal, Pak. Saya bayangkan dia sarungan gitu ya, pakai sendal jepit tapi komisaris gitu. Kalau kemudian debunya beterbangan, Pak Dir kok debunya beterbangan, representasi rakyat. Tapi nggak diizinkan sama Menteri BUMN. Ya, kalau ada yang kenal sama Menteri BUMN, tolong disampaikan, nggak apa-apa. Saya belak-belakan aja ini. Bener nggak dari diskusi ini ya? Pak Vincent, thank you. Pak Goris, ada pemodal, ada masyarakat, pemerintah, posisinya di mana? Pak Goris, kita mesti exercise. Kita nggak bisa, saya di masyarakat saja. Nggak bisa, Pak. Kan Prof. Lako bicaranya menyeimbangkan. Maka mitigasi kita adalah AMDAL, selebihnya tata ruang, selebihnya kontrol, selebihnya pengawasan. Kan begitu ya. Maka kemudian kita berpikir, bagaimana kita bisa berjalan. Tak kasih contoh yang konkret tadi itu, Pak Goris. Begitu semen Rembang itu berjalan panjang, nyemen kaki, masuk istana, jadi geger, isu nasional, saya wajahnya dikasih Dracula, di Jogja saya diprotes, dan sebagainya. Saya hanya satu aja, harus saya hadapi, harus saya jelaskan. Bahwa tidak suka nggak apa-apa. Bahwa tidak setuju nggak apa-apa. Tapi institusi gubernur harus memutuskan. Bukan nama gubernur, tapi institusi gubernur memutuskan.
Bahkan ketika kemudian pengamat Mas Ganjar kan tidak dari awal, Mas, oh saya nggak ada, saya harus menyelamatkan institusi gubernur dengan segala konsekuensi dan risikonya. Begitu. Itu tanggung jawab loh menurut saya gitu ya. Pak Goris, maka kemudian kita omongkan, ini ada pemodal ya, pemodalnya kita ajak ngomong. Contoh yang di Rembang itu pemodalnya kebetulan negara, kita ajak ngomong. Kita buat kawasan industri nih Pak Goris ya, di Batang. Saya minta, perusahaan-perusahaan itu ada dari Korea, dari Amerika ya, mereka udah mulai masuk, itu kita omong, tolong dong SDM-nya dari kami, Anda boleh kok membuat desain sekolahnya, vocational school-nya seperti apa, kita desain yuk bareng-bareng, saya setuju Pak. Itu. Sehingga nanti kita bisa membalance. Dan ketika industrinya gede semua dan orientasinya ekspor Pak Boris, saya minta satu kawasan diberikan untuk UMKM. Sehingga UMKM itu nanti juga bukan hanya sekedar mendapat CSR, buat batik kita beli dengan wajah yang karena beli karena kasihan. No, tidak. Mereka harus naik kelas, dan mereka kita jadikan menjadi bagian dari supply chains UMKM-nya. Kita taruh di situ. Maka kalaulah kemudian ada pabrik kaca besar, nanti ada pabrik baterai yang berkelas dunia, begitu ya. Kira-kira UMKM-nya bisa bantu apa? Bisa bantu suplai apa? Masa cuma catering aja? Masa cuma catering gitu ya? Bisa nggak ada satu part yang bisa dibikin oleh mereka? Seperti pengalaman Tiongkok. Satu desa juga bisa membuat bagian dari itu, sehingga pernah ada satu industri, waktu itu tapi di Bekasi sih. Waktu itu saya masih muda, Pak. Dulu masih muda, rambutnya masih hitam, Pak. Waktu itu kami datang, itu ada 19 supply chains di sana. Satu perusahaan kendaraan sepeda motor. Sepeda motor ini kelak kemudian hari akhirnya gagal, padahal risetnya bagus. Itu stiker sepeda motor itu UMKM, Pak. Stikernya itu UMKM, Pak. Membuat helm, Pak, itu talinya UMKM, Pak. Jadi dia menjadi supply chain di situ. Dan saya pernah lihat ke sana. Itu baik konsep bagus, tapi krisis 98 akhirnya bangkrut. Akhirnya bangkrut. Ini saya ceritakan saja. Contoh. Jadi Pak Goris, kadang-kadang mana harus ke masyarakat, kasuistik gitu ya, mana kemudian pemodal, ya sama lah. Pak Ganjar UMKM di Jawa Tengah rendah, ya sih saya juga pengen tinggi. Tapi produktivitinya Anda bisa jamin nggak? Quality-nya bisa jamin nggak? Terus kemudian ketangguhan Anda sebagai pekerja oke nggak? Kalau hari ini Anda bisa jahit baju sehari katakan 40, boleh nggak menjadi 80? Wah capek dong Pak gitu. Yo, kan ada cara, ada metode, gitu kan? Bisa nggak kita lakukan itu? Kalau iya, maka kinerja juga akan tinggi, gitu. Maka saya pernah bercanda, terus saya dimarah-marahin. Sebenarnya candaan saya itu kalau bahasa Jawa itu ya Pak ya, itu namanya guyon maton. Meskipun bercanda, tapi sebenarnya serius. Gitu. Ya udah kita naikin 10 juta aja. Besok saya getok. Tapi ada nggak perusahaan yang bayar? Jangan-jangan kayak Nike dan Sony yang kemudian lari ke Vietnam. Itu fakta ini. Ini fakta ini. Kalau kemudian kualitas kita buruk, nggak bisa bersaing, ya nggak bisa maju. Coba penduduk Indonesia yang gedenya minta ampun. Kita penuhi sendiri bisa nggak? Alas kaki kita penuhi untuk ekspor, gitu kan? Maka di pemerintah kan ada izin yang untuk ekspor itu, begitu izin Anda langsung konstruksi. Maka perizinan kita mudahkan. Maka kenapa pungli kita hajar itu di situ, Pak? Ini dari yang nangani investasi, Bu Ratna ada di sini. Biar kita tahu, Pak, nanti bagaimana sih seperti itu. Sampai saya ajak-ajak bahwa industri, yuk kita wisata investasi, agar bisa tahu birokrasi seperti apa, sesulit apa, semudah apa. Dan saya pernah dilapori ya Pak Goris ya, ketika kemudian kita udah sepakat, masyarakatnya sepakat, industrinya sepakat, dia akan menyerap tenaga kerja di sini, tiba-tiba mulai operasi, Pak, itu tenaga kerja asingnya masuk. Sebenarnya dia mesti kerja 2 bulan lagi, tapi dia nekat nyelundup. Akhirnya Pak, jadi temuan. Akhirnya disikap, akhirnya diperas. Wah, kita itu kan jago, Pak. Ya, makan sayuran jago, buah-buahan jago, tapi makan teman juga jago, Pak. Ini hati-hati, Pak. Ini Pak Goris ya. Akhirnya ownernya itu kalau nggak salah dari Hong Kong telepon saya. Mr. Governor, help me please. Bahasanya begitu, Pak. Kasihan amat. Ternyata soal izin, Pak. Langsung saya telepon. Ya institusinya bukan kami, bukan Pemda, ini institusi vertikal. Bapak, Anda kembalikan nggak? Atau saya proses hari ini. Begitu, Pak. Cepat-cepat dikembalikan, Pak. Ini kan pertaruhan reputasi, kan? Gitu, ini cerita. Maka cara saya mengayun seperti itu. Ya, tentu tidak sempurna dan seindah omongan saya, Pak.
Ada juga yang sampai berkelahi, lempar-lemparan juga ada sih Pak itu. Tapi Pak Goris, kita tidak bisa hitam putih yang mana, tapi mutualisme simbiosenya yang kemudian kita bikin. Kalau memang sepakat semua, iya ya kita kontrol, yuk kita jalan. Dan tidak akan ada yang sempurna. Nggak akan ada yang sempurna. Lingkungannya bagus, semua terjaga, dan sebagainya. Enggak. Terus kemudian, Bung Step tadi ya, AMDAL ada kontrolnya? Nggak ada. Gitu kan? Ada kontrolnya. Mungkin Mas Widi nanti bisa menjelaskan secara detail ya, bagaimana cara kita melakukan kontrol. Ada Pak tahap-tahapannya, ada aturannya. Terus kemudian, Mas Widi ada di sini nggak ya? Pak, ada Pak. Siap. Ayo Mas Widi. Mas Widi nanti ceritain ya kontrol kita yang di Bengawan Solo ya Mas Widi ya. Oke, siap. Mas Widi ceritakan boleh yang di mana Wonogiri. Mas Widi Siap, ini. siap. Mas Widi ini Pak yang kemudian kita minta untuk melakukan bagaimana kontrol-kontrol itu dilakukan. Sebenarnya ceritanya seru. Cuma yang begini ini nggak pernah muncul gitu. Yang muncul itu pokoknya yang kontra terus gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Saya bukan curhat loh Pak ya, bukan loh gitu ya. Jadi Bung Step ada kok gitu. Maka ketika tata ruang, AMDAL kita lakukan kontrol mereka. Ya. Kadang-kadang juga ya disampaikan ya ini pemodalnya mesti ada ini sih. Kita mesti agak bela-belain karena kita mau naikin ekonomi dan sebagainya, tapi ada yang dikorbankan, ada Pak, ada. Dari aspek lingkungan ya iya, tapi kita mitigasi, ini kira-kira mau sampai kapan, gitu ya, mau sampai kapan? Ini kita omongkan ya, ya samalah, umpama Unika kan lagi buat kampus ya di tempat sana yang kedokteran itu bagus banget kalau saya sepedaan lewat. Unika ini kan aktif banget nih masalah lingkungan. Tapi pohonnya sana ditebang semua Pak, kawasan itu ntar gundul lagi Pak. Dulu dingin, sekarang panas. Ya Unika tanggung jawab juga nanti kalau ini kan gitu. Mudah-mudahan kampus di sana nanti juga menjadi kampus yang green gitu ya, menjadi pelopor gitu. Ya sekali-kali kita ikut cubit-cubit kampus lah gitu ya, gitu nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti sana jadi pelopor. Jadi begitu ada Center of Excellence Unika di sana, semua akan dipengaruhi ya. Ayo taat lingkungan, ayo yang tertib, ayo jangan ngawur. Wah, keren gitu. Terakhir, Bung Isto tadi ya, BUMDes belum optimal, emang gitu. Maka Bung, kalau Anda mau kritisi, pesan saya satu, ini sama-sama anak Gemen ini. Oh, ini ngomongnya kan senior-senioran ya. Pokoknya kalau Anda mengkritik boleh, tapi harus berpikir alternatif. Jangan hanya mengkritisi terus Anda, oh saya mengkritisi, saya hebat. No. Tapi kalau Anda punya solusi, oke. Ini betul-betul dicatat. Nah, soal BUMDes yang belum optimal, Bung Isto Anda tinggal di mana? Boleh di-unmute nggak? Saya di salah satu desa perbatasan dengan Timur Leste. Ya di mana? Di kabupaten apa? Di Kabupaten Timur Tengah Utara. Oh, TTU ya? TTU. Oh, TTU. Di kecamatan mana? Di Kecamatan Insana. Insana? Ya. Oke. Anda tinggal di desa itu? Untuk asalnya di sana, tapi tinggalnya di Kupang karena tugas game ini, ketua game ininya. Oh, wah, hebat sekali. Kamu jadi pejabat game, banyak tinggal di Kupang, it's okay lah. Gini, Bung Isto, mau nggak Anda menjadi champion sebagai ketua GMNI dan kemudian membantu salah satu BUMDes, salah satu aja di desamu? Mau nggak? Siap, bisa. Oke, ya, siap bisa ya. Anda assess BUM BUMDesnya, ya, mau usaha apa, problemnya apa, nanti saya jodohkan, mau nggak membuat BUMDes kembar dengan Jawa Tengah, mau nggak? Ini saya tawarin nih, mau nggak kalian membuat desa kembar dengan Jawa Tengah? Nanti saya carikan desa yang kira-kira cocok. Oh, ini ada yang membuat aplikasi, ini pertanian, ini bisnis, ini macam-macam gitu. Kita punya BUMDes bagus-bagus, lumayan. Yang pariwisata di Jawa Tengah itu kalau dia udah jalan, BUMDes pariwisatanya bagus, berjalan, hebat, saya kasih bantuan dari pemerintah provinsi 1 miliar. 1 miliar. Beberapa BUMDes kemudian kita ajak untuk bersama-sama dengan dengan kampus. Ini ada Prof. Budi ini yang dulu rektor ya di Unika. Waktu saya nonton jazz sama beliau,
ya di Unika, apa Sugijes ya namanya ya Prof ya, Sugijes ya. Betul Pak Ganjar. Ya, sekarang nggak diundang lagi sih saya. Nggak Gitu ada ya. sekarang ini. Sugijes sementara pandemi Ya, libur. ya. Saya lagi ngobrol sama Prof Budi, tiba-tiba ada mahasiswanya beliau, ternyata arsitek. Pak Ganjar, saya mau buat tugas akhir Pak Ganjar. Saya ingin membantu Jawa Tengah. Nggak usah tinggi-tinggi. Itu ada BUMDes di Pemalang. Itu akhirnya dia studi ke sana, didesain BUMDesnya, lanskapnya dibuat, tebelnya segini. Stop. Tebelnya segini. Prof Budi, thank you Prof Budi. Iya, Peter namanya Pak. Namanya Peter, pantas dia pinter ya. Itu kemudian anaknya bekerja itu. Akhirnya sekarang terancam betul. Sehingga kalau nanti BUMDes ini ingin mengembangkan, maka dia sebenarnya sudah punya bukunya. Sudah ada guideline-nya. Jadi Isto saya tawarin konkret nih, rezeki kamu nih kalau mau. Kalau kamu serius ada nomor teleponku. BUMDesnya apa, kamu assess problemnya apa, nanti datang. Kalau perlu dikirim ke Jawa Tengah. Kalau soal nginap udah diurusi gubernur, gampang gitu. Diurusi gubernur. Kalau itu jadi dan kemudian berjalan ya siapa tahu kemudian ini jadi desa kembar dan kita saling berkunjung. Itu NKRI Bung. Oke nggak? Siap Bang, siap. Ya. Udahlah, kalau kamu udah siap saya mau pulang ya. Sekarang saya ke acara baru. Prof Lako, saya berhenti, minta maaf. Tapi nanti kalau ada yang mau tanya, itu nomor handphone saya, kita teruskan di luar. Gitu. Oke, baik Pak Gu. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya simpulkan sebentar aja ya Bapak ya. Jadi memang ini kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Gu, memang menyelaraskan konflik ya, kepentingan lingkungan sosial dengan kepentingan sosial dan ekonomi yang lain memang nggak mudah. Tapi sejauh yang saya ikuti itu Pak Gubernur, Pak Ganjar selalu berusaha untuk menjaga harmoni dan keselarasan itu, meskipun nggak mudah. Yang beliau lakukan adalah ya menjadi pendengar yang baik, kemudian menyimpulkan, lalu kemudian mencoba menyeimbangkan dengan memperhatikan pandangan-pandangan dari berbagai pihak yang kompeten, kemudian mengambil keputusan dan kadang-kadang menggebrak. Menggebrak itu yang kadang-kadang membuat yang muncul di publik itu adalah soal menggebraknya itu ya, dan kadang-kadang keliru apa namanya pemberitaan. Saya kira begitu, Pak Gub, tanpa terasa waktunya juga sudah sampai jam 9. Ya nanti lain waktu kita akan sambung lagi. Ya Pak Gub dan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Ini ada Pak Budi Presidi juga dari UI, ada banyak juga dari seluruh Indonesia Pak Gub. Semoga ini adalah awal yang baik untuk kita lanjutkan diskusi kita ke depan. Matur nuwun sangat Pak Gub. Prof, kalau mau dilanjutkan, saya izin, ada loh itu teman-teman kepala dinas saya yang siap ditanyain itu kalau mau, ya. Siap. Mungkin cukup dulu Pak. Oh ya nggak apa-apa. Malam juga. Iya Pak Gub. Sudah ngantuk semua itu. Iya Pak Gub. Ya nanti salam untuk semuanya. Bapak Gub. Terima kasih, sukses selalu. Ya, selamat malam Bapak. Malam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya kira begitu, karena sudah jam 9 malam, ya kita akhiri dulu webinar pada malam hari ini. Ya kita akan berusaha nanti lain waktu kami akan mengadakan lagi kegiatan seperti ini dengan mengundang tokoh juga atau tokoh-tokoh yang lain yang sedang dalam daftar kami. Nanti kami akan mengundang lagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya selaku moderator maupun ketua program mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada relasi yang mau bergabung dengan kami, mau studi S3, kami tutupnya tanggal 31 Juli pendaftarannya. Itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Lako. Selamat malam. Terima kasih, Pak Lako. Selamat malam, Pak. Prof. Andre, Prof. Budi. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih. Bung Dalu, matur nuwun, Prof. Ya, selamat malam semuanya. Prof, ya. Oke. Terima kasih, Prof. Lako. Sama-sama, Bapak. Terima kasih, Prof. Eko, Andre. terima kasih, Pak Eko, Pak Fajar, terima kasih. Semua Romo Budi. Matur nuwun, Prof. Ya, matur nuwun, Pak. Matur Ya, nuwun, selamat Prof. malam, Andre. Pak. Matur nuwun, Prof. Sama-sama, Bapak. Romo, terima kasih banyak, Romo. Selamat malam. Romo Nober, ya. Yeay. Terima kasih. Ya,
Bu Ratna, Terima kasih, Bu Prof. Ratna. Andreas. Sama-sama, Bapak.